Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas A, dari mata kuliah Farmasi Fisik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Di sini, perkenalkan kelompok kami untuk mempresentasikan disolusi tablet levofloxacin dalam model independen sebagai tugas kami. Next. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada 9 orang, yaitu yang pertama ada Handoyo Setiawan, yang kedua ada Angela Natasha, yang ketiga ada Elvina Ira, kemudian yang keempat ada Monica Elvina, yang kelima ada Inosinta Luri, dan yang keenam ada Yasinta, yang ketujuh ada Brigita, kemudian yang kedelapan ada Yosefina Victoria, dan untuk yang kesembilan ada Ananta Tilsam. Next. Untuk selanjutnya, definisi model independen akan dijelaskan oleh teman saya, Angela. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi model independen. Model independen sendiri merupakan suatu model atau variabel yang menjadi sebab dari adanya suatu perubahan pada variabel independen. Variabel independen menjadi faktor yang diukur, dimanipulasi, serta dipilih oleh peneliti dalam menentukan hubungan antara fenomena yang sedang diobservasi. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk definisi dari tablet levofloxacin sendiri, ini merupakan suatu antibiotik yang tergolong dalam golongan fluoroquinolon di generasi ketiga. Untuk penggunaan tablet levofloxacin, ini biasanya sering digunakan sebagai terapi utama untuk infeksi saluran pernafasan kronis. Contohnya seperti pada penyakit CAP atau Community Acquired Pneumonia. Next. Baik, berikutnya adalah formula tablet dari levofloxacin sendiri. Berikut adalah tabel daripada formula tablet levofloxacin yang dimana dapat kita lihat di sini terdapat 5 formula yang dimana masing-masing formula memiliki kandungan sendiri-sendiri dan nilai juga yang berbeda-beda. Untuk bahan-bahannya sendiri terdiri dari tablet levofloxacin sendiri, lalu yang kedua ada laktosa, yang ketiga ada PVP30 atau polyvinyl pyrrolidone, di mana bentuk sediaannya adalah seperti bubuk putih krim yang larut dalam air dan juga pelarut organik. Yang keempat ada SSG atau sodium stearat glycolate, di mana SSG ini merupakan suatu super disintegran yang memiliki peran penting dalam penangkalan disolusi. Untuk sifatnya sendiri yaitu swelling atau dalam medium disolusi itu dapat meningkatkan porositas dan wettability dari obat. Untuk swelling sendiri itu memiliki pengertian yaitu masuknya air ke dalam tablet sehingga dapat menyebabkan ikatan partikel dalam tablet menjadi lisis atau pecah. Berikutnya yang kelima adalah talkum. Lalu keenam ada magnesium stearat. Untuk bahan-bahan yang tambahan yang bisa ditambahkan antara lain ada aquades, asam stearat, dan HCl dengan konsentrasi 37%. Next akan dilanjutkan oleh teman saya Brigita. Untuk penentuan formula tablet levofloxacin, ini dilakukan dengan variasi kadar bahan penghancur SSG. SSG ini merupakan sodium stearat glycolate yang bahan dasarnya yaitu pati. Untuk fungsi dari disintegran yaitu untuk memecah tablet sehingga bahan aktif ini bisa dilepaskan. Dalam disintegran sendiri memiliki batas jumlah, untuk batas atasnya 2 mg atau 1,33%, dan untuk batas bawahnya 8 mg atau sebanyak 5,33%. Next. Baik, berikutnya ada proses granulasi basah. Levofloxacin plus laktosa dicampur hingga homogen, ditambah larutan PVP K30, yaitu polyvinylin pyrrolidone 2% dalam aquades hingga diperoleh konsistensi campuran yang diinginkan. Hasil campuran diayak basah menggunakan mesh 16, lalu dikeringkan dengan oven. Next. Untuk tujuan penelitian, yang pertama melakukan perbandingan kinetika pelepasan obat terhadap tablet levofloxacin immediate release atau IR yang diformulasikan memakai konsentrasi SSG yang berfungsi untuk mengatur tablet hancur dalam saluran cerna manusia. Lalu mengetahui model yang dipakai, terutama model independen dalam produksi tablet levofloxacin. Kemudian mengetahui sifat fisik, kandungan, dan pembuatan tablet levofloxacin. Dilanjutkan oleh teman saya, Monica. Untuk proses pembuatan,
Tahapan pengepaan tablet, yang pertama granul yang telah dibuat dicampur dengan SSG dan talkum dan magnesium stearat sampai homogen. Yang kedua, tablet dikempa dengan mesin cetak single punch dengan diameter punch 7 mm. Yang ketiga, lakukan uji sifat fisik, kadar, dan disolusi. Next akan dijelaskan oleh teman saya, Dia. Berikutnya, uji fisik tablet. Di sini ada 4 macam pengujian. Yang pertama, keseragaman bobot. Sekitar 20 tablet ditimbang dan dihitung bobot rata-ratanya. Lalu satu persatu tablet ditimbang dan dibandingkan dengan bobot rata-rata sehingga diperoleh penyimpangan bobot tablet. Yang kedua, kekerasan tablet levofloxacin. Itu 10 tablet diambil secara acak dan diuji kekerasannya dengan hardness tester, lalu dihitung nilai rata-rata kekerasan dan nilai standar defisiasi. Next. Yang ketiga, kerapuhan tablet levofloxacin. 20 tablet diambil lalu dibersihkan dan ditimbang beratnya. Lalu masukkan dalam vibrator, jalankan alat selama 4 menit dengan kecepatan 25 mm. Setelah selesai, tablet dibersihkan dan dilakukan penimbangan. Untuk menguji kerapuhan tablet ini digunakan alat reliability tester. Dan yang keempat, waktu hancur. 6 tablet diambil secara acak, masukkan ke keranjang alat disintegration tester, lalu masukkan dalam satu cakram tiap tabung. Next. Untuk modal independen, berdasarkan Food and Drug Administration atau FDA untuk perbandingan tablet IR, direkomendasikan menggunakan faktor perbedaan F1 persamaan 1 dan faktor kesamaan F2 persamaan 2. Untuk rumus F1-nya itu sigma NT sama dengan 1, RT dikurangi T per sigma NT sama dengan 1, RT dikali dengan 100. Nilai F1-nya itu antara 0 sampai dengan 15. Sedangkan untuk F2-nya itu 50 dikali log 1 ditambah setengah sigma N T sama dengan 1 RT per TT min 0,5 dikali 100. Untuk nilai F2 itu antara 50 dan 100. Untuk E-nya sendiri itu banyaknya sampel pada penelitian. Untuk RT-nya sendiri itu persen kumulatif disolusi formula. Next. Selanjutnya adalah sifat fisik tablet levofloxacin. Dari tabel 2 sifat fisik tablet levofloxacin, di sini ada keragaman bobot dengan satuan miligram, kekerasan dengan satuan kilogram, kerapuhan dengan satuan persen, waktu hancur dengan satuan menit. Sifat fisik tablet levofloxacin memiliki keseragaman bobot yang baik dan tidak ada satupun tablet menyimpang lebih dari 10% dari bobot rata-ratanya. Kekerasan tablet berada pada kisaran 4-6 dan kerapuhan kurang dari 1%. Waktu hancur tablet levofloxacin dengan konsentrasi SSG tertinggi adalah 4,16 menit dan tablet dengan konsentrasi SSG terendah menghasilkan waktu hancur 6,40 menit. Next, baiklah selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Brigita. Selanjutnya kita melihat grafik dari profil tablet levofloxacin. Di sini ada 5 tablet. Untuk yang warna biru garis itu dia tablet A. Untuk yang warna merah kotak tablet B, yang bulat hijau tablet C, yang garis merah tablet D, dan yang X biru itu adalah tablet E. Di sini untuk hasil pengujian disolusi in vitro sendiri memperlihatkan bahwa semua formula ini dia memenuhi syarat, yaitu pada menit ke-30 jumlahnya tidak kurang dari 80% levofloxacin yang terdisolusi dalam medium. Untuk perbedaan konsentrasi SSG ini dia tidak memberikan pengaruh kuat terhadap persen pelepasan in vitro, dikarenakan untuk hasil ini kita lihat pada formula A yang menggunakan SSG sebanyak 5 mg memberikan persen pelepasan lebih tinggi dari formula lainnya pada waktu ke-30 menit itu kurang lebih sebanyak 89,59%.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta. Untuk tablet yang kedua, di sini ada formula D atau SSG 8 mg dengan konsentrasi tertinggi memberikan persen pelepasan pada waktu ke-30 menit sebesar 83,74%. Kemudian untuk formula C atau SSG 2 mg dengan konsentrasi terendah memberikan persen pelepasan pada waktu 30 menit sebesar 85,81%. Lalu di solusi tablet levofloxacin hasil formulasi menggunakan SSG terlihat sangat baik karena SSG merupakan cross-linked fatty yang tersubstitusi glukosa. Kemudian dilanjutkan oleh Monica. Untuk tingkat crosslink dan substitusi menjadi faktor penting untuk menentukan efektivitas fungsi disintegrasinya. Kemudian kemampuan swelling SSG lebih baik dibandingkan disintegran yang berasal dari crosslink PFP dan crosslink selulosa. Dan SSG memiliki kemampuan swelling 7-12 kali dalam waktu kurang dari 30 detik dalam air. Membuat volume tablet mengembang cepat karena adanya absorpsi maksimal air dari media dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan tablet hancur. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angela. Baik, setelah proses hancurnya tablet, zat aktif akan terlepas dari tablet dengan waktu yang cepat sehingga berpengaruh terhadap peningkatan laju disolusi levofloxacin. Untuk proses disintegrasi sendiri secara mekanis dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan agregat kasar dan yang kedua deagregasi selanjutnya menjadi partikel primer halus. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Innocenta. Baik, di sini saya akan membacakan kandungan kadar levofloxacin dalam tablet. Untuk di sini ada 5 tablet dan untuk rentang kadarnya sendiri dalam persen. Untuk keseragaman kadar dari tablet levofloxacin sendiri, ini menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan kadar zat aktif. Di sini dapat dilihat dari rentang kadarnya bahwa tidak ada yang menyimpang dari nilai 90-110%. Next. Baik, berikutnya adalah membahas tentang metode independen tablet levofloxacin sendiri. Berikut adalah penjabaran daripada tablet 4, bisa dilihat yaitu menunjukkan nilai F1 dan F2 atau nilai kesamaan F1 dan kesamaan F2 daripada profil disolusi tablet levofloxacin sendiri. Untuk faktor perbedaan F1 dan perbedaan F2 itu terdiri dari masing-masing 5 formula. Dapat kita lihat nilai rata-rata F1 dari perbandingan tiap formula masih berada pada rentang 0-15. 0-15 dan nilai F2 memperlihatkan kesamaan profil disolusi formula dengan rentang 50-100. Lalu sehingga profil disolusi tablet levofloxacin atau IR atau disebut dengan immediate release itu meliputi formula A, B, C, D, dan E sehingga dapat dikatakan mirip satu dengan yang lainnya. Untuk kesimpulannya, tablet levofloxacin dapat diformulasikan menggunakan perbedaan jumlah disintegran SSG yang mengikuti model dari metode independen, di mana rentang yang dihasilkan dapat dikatakan stabil, sehingga sediaan bisa memenuhi kriteria sifat fisik, kadar zat aktif, dan profil disolusi yang baik. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Dan sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun dalam penjelasan, kami minta maaf. Apabila juga ada pertanyaan, bisa dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih.